Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini, aku akan ngebahas tentang sesuatu yang lagi heboh banget di TikTok. Yang katanya ada sebuah truk yang bertuliskan Umbrella Corporation, yang konon katanya tengah mengangkut sebuah vaksin yang akan bisa merubah manusia itu menjadi zombie. Wah, serem banget ya guys kalau itu beneran terjadi. So, kalau kalian penasaran gimana cerita lengkapnya, jangan lupa untuk klik like, komen, yang paling di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa lama-lama langsung aja kita ke pembahasannya. Sebuah foto tentang truk yang bertuliskan Umbrella Corporation ini sedang viral di TikTok. Postingan ini disertai dengan narasi dalam foto yang mengatakan bahwa truk itu berisi vaksin COVID yang tengah didistribusikan. Dan ada netizen yang mengupload video itu di TikTok ini akunnya dan ditonton lebih dari 3 juta orang dengan caption, lah kok bisa, aku juga nggak tahu, lo yang upload kok lo yang nanya gitu. Dalam unggahan itu terdapat tangkapan layar pemberitahuan televisi seolah-olah sedang menayangkan breaking news dan disertai narasi dalam gambar itu yang mengatakan vaksin COVID-19 ini sekarang telah didistribusikan dan vaksin gratis ini telah diberikan kepada seluruh warga di Amerika. Seperti yang kita ketahui, Umbrella Corporation ini adalah perusahaan fiktif pembuat virus yang ada dalam game Resident Evil. Kalian pasti tahu game itu kan, anak tahun 2090-an itu terkenal banget loh. Nah, pasti kalian bertanya-tanya ya, kok bisa sih antara game Resident Evil dengan vaksin ini bisa dikait-kaitkan gitu loh guys. Ya karena memang di dalam game ini juga ada hubungannya antara virus, vaksin, zombie, dan segala macam. Makanya kayak digabung-gabungin gitu loh, kayak dikait-kaitkan. Padahal kan gak ada kaitannya sama sekali antara yang kenyataan sama di game yang jelas-jelas palsu. Dan untuk menambah wawasan kalian informasi tentang fakta-fakta di balik Umbrella Corporation yang ada di game Resident Evil, aku akan ngasih tahu kalian sedikit apa itu Umbrella Corporation. Jadi, Umbrella Corporation adalah perusahaan multinasional di Inggris yang memiliki banyak bisnis di berbagai industri, yaitu kesehatan, pariwisata, kosmetik, bahan kimia, dan lain sebagainya. Suatu hari, Umbrella ini meluncurkan anak perusahaan yang baru yang bergerak dalam bidang farmasi. Perusahaan ini fokus bergerak dalam bidang persenjataan biologis untuk keperluan militer, dan sekarang mereka ini sedang mengumpulkan sisa-sisa virus mematikan dan mengklaim bahwa mereka ini sedang melakukan penelitian terhadap virus-virus tersebut. Para pendiri Umbrella Corporation percaya bahwa satu-satunya tujuan mereka adalah melakukan pendanaan terhadap proyek Wesker, di mana fakta dalam proyek ini bertujuan untuk melahirkan generasi manusia super terbaru yang dapat memimpin peradaban manusia. Selain itu, manusia super terbaru ini juga akan mematuhi semua perintah dari pendiri Umbrella Corporation ini, ibarat kata seperti dewalah bagi si manusia super terbaru ini. Umbrella Corporation dibentuk pada awal tahun 1966 oleh 3 ahli virologi, yaitu Dr. Oswald S. Spencer, Dr. Edward Ashford, dan Dr. James Marcus. Pada saat itu, mereka sedang berkumpul melakukan sebuah penelitian terhadap infeksi virus mutagenik yang pada akhirnya mereka meluncurkan proyek T-Virus yang berkembang secara besar-besaran di bawah pengawasan Dr. William Birkin. Dengan proyek ini, mereka menemukan bahwa virus ini jauh melampaui dari senjata mematikan lainnya karena adanya faktor mutageniknya itu. Kemampuan dari T-Virus ini bisa membuat orang yang terinfeksi virus ini tetap hidup, tetapi dengan kondisi yang tidak stabil. Aku jadi ingat film Kingdom. Siapa yang nonton film Kingdom? Coba komen di bawah. Setelah meningkatnya popularitas Umbrella Corporation ini, para pendiri mengalami masalah di antara mereka. Dr. Ashworth adalah orang pertama yang menjadi korban T-Virus yang diduga telah direncanakan oleh Dr. Spencer. Tapi sayangnya perusahaan itu tidak stabil setelah kematian para pendirinya. Faktanya perusahaan Umbrella di Eropa muncul sekitar tahun 1980-an atau ketika perusahaan Umbrella yang berada di Amerika Serikat ini tampak benar-benar gagal. Umbrella Eropa ini dimaksudkan untuk mengatasi kegagalan Umbrella Amerika Serikat dengan menciptakan sebuah parasit. Parasit ini nantinya dapat digunakan sebagai pengganti otak yang terkena T-Virus. Mereka berpikir untuk mengintegrasinya dengan virus yang ada pada tahun 1990-an
dan mengklaim bahwa ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Pada awal tahun 1990-an, Umbrella Corporation ini berkembang secara besar-besaran dalam hal organisasi paramiliter. Organisasi ini meliputi layanan penanggulangan Umbrella Biohazard, Umbrella Security Service, dan Umbrella Intelligence Division. Hal ini membuat mereka mencapai kesuksesan pada tahun 1998 ketika mereka memperoleh senjata mesin, pesawat C-130 Hercules, dan senjata besar lainnya. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka ini baru sadar kalau mereka ini telah meninggalkan proyek senjata bioweaponnya. Jatuhnya Umbrella Corporation ini tidak banyak yang tahu, dan ini terjadi sekitar Mei tahun 1998 akibat adanya insiden serius yang terjadi di Arklay Laboratorium, dan disinilah awal mulanya hiduplah zombie. Ketika Umbrella Corporation tahu tentang kasus penyakit kanibal dan penyebarannya melalui air yang terkontaminasi, mereka segera memerintahkan untuk mengevakuasi warga sipil yang berada di Raccoon City dengan bantuan darat Amerika Serikat. Lalu pada tanggal 1 Oktober, Dewan Keamanan Nasional memutuskan untuk menghancurkan Raccoon City lewat bom udaranya. Faktanya, Umbrella Corporation ini tidak bisa bertahan hidup setelah hancurnya Raccoon City. Fasilitas Umbrella yang dipimpin oleh Dr. Spencer ditutup pada bulan November untuk menghindari Dewan Progenitor. Kemudian, fasilitas Umbrella di Pulau Sina juga ikut hancur setelah merebaknya aktivitas ilegal yang terjadi. Begitu juga dengan Pulau Rockford yang juga ikut-ikutan musnah. Dua mantan Umbrella terus-terusan bersaksi melawan pengadilan tentang tidak bersalahnya organisasi mereka, serta keterlibatan pemerintahan Amerika Serikat dalam insiden yang menghancurkan Raccoon City. Lalu pada tahun 2013, Dr. Wester memberikan arsip Umbrella ke pengadilan yang membuktikan bahwa Umbrella lah biang keladinya. Setelah itu, pengadilan menyatakan bahwa Umbrella Farmasi telah bangkrut, begitu pula dengan perusahaan Umbrella yang lainnya. Nah, setelah ditelusuri, ternyata postingan itu pernah diupload oleh Facebooknya FNN yang sebelumnya juga pernah diposting pada 6 Juli tahun 2020. FNN adalah Fake News Network, namanya juga fake news, itu berarti berita palsu. Nah, grup ini adalah grup yang kerap memproduksi informasi palsu yang bertujuan menciptakan satir atau humor. Unggahan FNN dengan gambar tersebut yang di truk tadi itu disertai dengan tulisan lebih dari 300 truk meninggalkan wilayah Arklay kemarin untuk membagikan vaksin COVID-19. Sejak wabah virus corona, Presiden Oswald Spencer dari Umbrella Corporation dan Pharmaceutical Research Facility mendedikasikan semua sumber daya untuk melawan virus. Setelah 3 bulan vaksin sukses diproduksi massal dan distribusi dimulai hari ini. Sementara banyak yang takut biaya akan sangat besar. Juru bicara Umbrella Corporation Alfred Wesker menyatakan, vaksin akan gratis untuk semua orang, tapi perlu diketahui bahwa ada beberapa efek samping yang tidak biasa untuk minggu pertama. Jadi harap tetap di rumah. Wesker juga tidak menjelaskan apa efek sampingnya, apakah itu kelaparan atau sering jadi ngantuk. Kalau aku pas vaksin kemarin jadi lapar dan kayak sering ngantuk gitu loh guys. Kalau kalian gimana? Tapi apakah yang dimaksud si orang ini efek sampingnya adalah menjadi zombie? I don't know. Tapi guys, ada informasi tersebut adalah palsu. Karena penyebutan wilayah Arklay maupun sosok Oswald Spencer dan Alfred Wesker ini adalah nama tempat dan tokoh dari game Resident Evil. Jadi kayak ini cuma fiktif dan game aja guys. Tapi kalau kalian tanya itu video apa sih kak yang ada di YouTube tentang Umbrella Corporation, terus ada zombie, ada orang-orang yang kayak udah kehilangan akal, kayak setan gitu. Itu menurut aku sebagai bentuk promosi dari game Resident Evil aja kan, supaya laku. Jadi harus ada promosi-promosi seperti itu. Ya kalian tahu kan game Resident Evil itu evil apa sih penyebutannya? Ya mohon maaf ya karena aku kan bukan orang Inggris yang fasih ya. Jadi kalau misalkan aku salah nyebut evil atau apapun, tolong jangan dibully. Dan itu kan game tentang zombie ya. Jadi kayak ya udah, jadi ya wajar aja kalau promosinya menggunakan orang-orang yang dandan seperti zombie dan orang-orang yang kerasukan seperti zombie. Jadi itu ya wajar aja guys. Jadi kayak kalem aja, chill. Oke guys, jadi segitu aja video kita hari ini tentang pembahasan Umbrella Corporation yang ternyata jelas-jelas itu hanya game belaka. Dan mungkin berita ini dibuat untuk menakut-nakuti kita agar kita tuh tidak usah vaksin gitu loh. Ya nggak sih guys? Nah, gimana menurut kalian tentang berita ini? Coba komen di bawah.
Dan kalau kalian ada video buat aku berikutnya, konten apa lagi, komen juga di bawah karena aku butuh di kalian. And thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye!